Kominfo Update dan kita juga masih bersama dengan Bapak Winartono, Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian di Dinas Kominfo Kabupaten Bantul. Seseorang di balik keamanan data dan informasi di Kabupaten Bantul. Kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol kita tadi. Ada satu pertanyaan yang tertahan. Persiapan apa yang harus dilakukan untuk mencegah kejahatan cyber? Oke, Mbak Galih, Ya. saya jawab pertanyaan Mbak Galih ini dari versi kita di birokrasi ya. Oh iya. Gitu. Persiapan apa ya? Persiapan kita di ranah birokrasi gitu kan. Nah saat ini data dan informasi ini kan dikelola di server kita yang ada di Kabupaten Bantul ini, dikelola di Kominfo. Sehingga memang kita harus memenuhi, seperti tadi saya sampaikan, kita harus memenuhi standar-standar keamanan yang ada di dunia cyber ini gitu kan. Tadi saya sampaikan pemenuhan itu ya ada software, ada hardware, ada malware gitu kan. Nah setidaknya kita itu meski update, paling enggak itu kemudian peningkatan kesadaran keamanan informasi. Salah satu contoh gini, ketika aplikasi sudah oke, dia dinyatakan aman, kemudian publish. Ya. Piranti yang digunakan juga sudah oke. Tetapi ketika seorang pejabat menitipkan akunnya di sekretarisnya, gitu kan? Iya. Setelah itulah sebetulnya semacam itu. Kemudian membuka sebuah aplikasi tanpa sadar ada panggilan masuk, dia tinggal tanpa di closing. Setelah semacam itu ada cleaning service masuk. Nah, istilahnya social engineering lah gitu ya. Orang dapat informasi banyak itu justru bukan dari sistem itu ya terlalu susah gitu, tetapi justru dari sisi yang lain dia masuk. Iya. Jadi memang paling harus kita tekankan adalah kesadaran keamanan informasi. Itu. Kesadaran sumber daya manusianya itu ya yang sebenarnya yang paling ya. penting ya. Terus bagaimana sih cara mengenali modus penipuan di dunia cyber dan menghindarinya itu seperti apa? Ya, kalau kita sebagai warganet katakanlah gitu ya, warganet gitu. Ya sebetulnya mengenali itu kalau kita memang respect gitu. Sebetulnya ketika sesuatu itu ganjil di sana, tidak pada umumnya, ini kita perlu hati-hati gitu ya, perlu hati-hati. Sehingga banyak modus yang dipakai itu memang kelihatannya menawarkan ada, tetapi pada ujungnya itu sebuah penipuan atau bahkan ancaman gitu. Kalau kita tahu sekarang mungkin Mbak Galih bisa lihat nanti browsing lah gitu. Love scam gitu, apa sih itu gitu. Wow, apa itu? Apa itu nggak tahu ya. Sebetulnya dia ada menjalin sebuah komunikasi gitu, yang pada akhirnya dia minta foto-foto yang sensitif gitu. Nah, foto-foto semacam itu ketika seseorang nanti dapatkan, ini menjadi sebuah alat untuk ancam kita, menodong kita lah, untuk ini kalau enggak nanti dipublish. Nah, kan resiko semacam itu. Iya, benar-benar. Itu cukup marak sekarang. Kemudian yang lebih tinggi itu biasanya metode phishing gitu. Phishing ini adalah seseorang mengirimkan informasi, biasanya melalui WA, melalui SMS, melalui email yang paling sering, itu dengan mengirimkan sebuah link gitu, untuk kita mengklik link itu gitu. Ketika nanti kita klik, kemudian kita diarahkan untuk mengisi data-data diri kita, kemudian tersimpan oleh mereka. Nah, mulai dari sanalah mereka akan mengetahui tentang identitas diri kita, akun kita, dan akhirnya apa yang kita punya mereka bisa kelola, bahkan bisa take over gitu. Berarti yang paling penting itu adalah kesadaran diri kita sendiri ya Pak? Betul, jadi jangan mudah kita share data diri kita di dunia maya, karena jejak digital kita di dunia maya tidak akan pernah terhapus gitu ya. Apa yang sudah kita upload, entah dimanapun tersimpan, kita susah atau hampir tidak bisa untuk menghapusnya. Wow, ya gitu. Benar sekali. Kemudian nih, kalau ya walaupun ini cuma salah satu ya, salah satu caranya untuk mengamankan data-data kita. Bagaimana sih tipsnya kalau dari Pak Win nih, untuk membuat password yang lebih menjamin keamanan data
pribadi kita. Oh, ternyata Mbak Galuh udah pinter nih. Password hanya merupakan salah satu gitu iya, ya. karena banyak sekali faktor tadi ternyata. Tetapi memang karena tadi saya sampaikan bahwa memang paling banyak itu dari human-nya, dan human itu kita paling awal itu ada di password itu gitu. Iya. Jadi kadang-kadang memang itu sebagai langkah pertama orang akan masuk. Kalau password kita lemah, ya sudah orang akan masuk ke ranah data diri kita dengan mudah. Nah, tadi apa? Cara membuat password yang kuat gitu ya. Yang kuat. Sebetulnya banyak caranya gitu. Yeah. Artinya banyak itu metode itu di web kita bisa cari di mana-mana banyak. Kalau kita sampaikan di sini ada beberapa kriteria gitu ya. Satu, minimal dia katakanlah 8 karakter, 8 digit gitu ya. 8 digit. Kemudian ada kombinasi huruf besar huruf kecil. Kemudian ada pakai angka, kemudian masukkan beberapa karakter khusus kan gitu. Satu lagi mungkin dia jangan terjadi banyak pengulangan gitu. Pengulangan huruf atau pengulangan angka gitu. Tetapi memang jadi sulit kita mengingatnya gitu kan. Itu tadi. Kalau kita sendiri yang lupa passwordnya. Ya, itu pada umumnya karena kita keterbatasan memori. Tetapi kan ada metodenya supaya kita nggak sulit mengingatnya gitu. Gimana? Satu tadi untuk meng-create password yang kuat kita mungkin bisa pakai password generator gitu kan. Jadi nanti yang jadi itu sebuah karakter yang ini bukan sebuah frase yang dapat dibaca gitu. Itu pakai password generator. Tetapi nanti dari banyak, kita kan kadang punya banyak akun gitu. Nah, itu penyimpanan password mungkin bisa pakai password manager lah atau password apa yang sebenarnya kita cukup mengingat satu. Yang di dalamnya ada banyak password yang kita pakai di beberapa aplikasi atau untuk akun-akun kita yang lain. Itu tips untuk kita aman. Oh ya, satu lagi. Iya. Password itu baiknya diganti secara berkala. Nah, itu. Nanti kita juga lupa kalau mengganti secara berkala. Loh, tadi ada metode mengingatnya dengan memanfaatkan password manager katakanlah atau aplikasi yang lain ada. Oh iya. Tapi kalau saya itu ya berarti saya kurang aware juga ya kalau seumpamanya hampir semuanya akun-akun saya itu passwordnya cuma satu sama. Nah, itulah gitu. Kalau mau kita belak-belakan gitu. Kadang susah ngingatnya, ada yang malah cuma ditempel di tulisan gitu. Nah, itu kan sama aja ngasih ke orang gitu kan. Betul. Nah, kemudian ini pendekatan apa yang dilakukan pemerintah pada masyarakat Bantul untuk menumbuhkan kesadaran terkait keamanan data dan proteksi dari kejahatan cyber? Kalau ke masyarakat langsung sebetulnya kita ada beberapa langkah juga yang kita lakukan gitu. Satu, kita juga kadang mengadakan beberapa kali seminar gitu. Seminar kesadaran keamanan informasi. Itu beberapa kali kita lakukan, yang kita undang kadang-kadang dulu kita undang guru dan murid-murid level SMA. Karena di sana rawan gitu kan, anak-anak atau murid-murid itu. Kemudian kita juga ada sebetulnya semacam literasi digital gitu. Bahkan mungkin juga ada di Kominfo di akun Facebook kita gitu kan, info itu juga kita lakukan. Dan yang pasti kita lakukan pendekatan itu melalui OPD terkait yang kerjasama dengan Kominfo, di mana di sana aplikasi bangun dan setiap aplikasi itu harus menerapkan password yang kuat. Masyarakat sebagai user atau pengguna, ketika mereka akan meng-create sebuah akun di aplikasi itu, diwajibkan harus ada penggunaan password yang memenuhi standar keamanan. Jadi nggak cuma passwordnya kali 1 2 3 4 gitu enggak ya? Itu dalam waktu sekejap kebuka. Iya, benar sekali. Jadi kita harus sekreatif mungkin membuat password. Dan ini pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas. Ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan Pak Win sebagai Sandiman untuk masyarakat Bantul nih agar lebih aman berselancar di dunia maya? Ya, oke, mungkin pesan-pesan saya gitu ya, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Ketika kita berselancar di dunia maya, satu, jangan mudah mengunggah data diri kita dan keluarga di dunia maya, gitu ya. Kedua, jangan mudah klik link yang ada
tanpa kita tahu benar link itu valid. Ya kan? Ketiga, jika Anda menggunakan sebuah aplikasi atau apapun itu yang mewajibkan kita membuat password, gunakanlah password yang kuat dan sebisa mungkin ganti secara periodik, secara berkala. Yang terakhir ini yang paling wajib saya pikir justru banyak-banyaklah belajar melihat literasi digital, karena di dunia maya itu sangat banyak sumber yang kita bisa tahu, baik itu di bssn.go.id, di patroli cyber punyanya Polri, maupun di Diskominfo Bantul, gitu ya, ada di sana atau dimanapun. Kita bisa belajar dari media maya itu banyak sekali sumbernya. Ketika kita update informasi pengetahuan tentang hal itu, insya Allah kita juga makin paham dan sehingga kita terbentuklah sebuah pola pikir, pola sikap, pola tindak terkait dengan keamanan informasi. Gitu, ya. Mbak Kale. Oh, terima kasih. Sangat bermanfaat sekali ya obrolan kita kali ini tentang keamanan informasi, keamanan data. Nggak cuma untuk instansi, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Kita harus lebih aware, kita harus lebih waspada tentang keamanan informasi itu. Dan yang paling harus diingat itu adalah hati-hatilah untuk mengupload apapun, karena yang sudah ada, yang sudah kita unggah itu tidak akan bisa hilang. Nah, itu tadi obrolan kita dengan Bapak Winartono, Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian di Dinas Kominfo Kabupaten Bantul. Untuk mengetahui update seputar Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, jangan lupa ikuti media sosial di Facebook dan Instagram di Diskominfo Bantul, Twitter di @kominfobantul, dan jangan lupa subscribe Bantul TV. Sampai jumpa!